Nah, teman-teman, jumpa lagi di konten HPM, sekaligus fanpage Fortino. Hari ini kita tidak konten jualan, tapi kita konten belajar bagaimana tuning subwoofer Enfire. Jadi saya perhatikan di YouTube juga ada beberapa konten yang membahas Enfire, tapi mungkin tidak jelas-jelas amat begitu ya. Jadi semoga lewat konten HPM teman-teman bisa dapatkan sesuatu dan tetap kita belajar bersama-sama ya. Dan Enfire apa sih? Coba ke sini. Untuk konfigurasi subwoofer seperti begini, memang kalau untuk orang awam itu pertama sangat aneh ya. Kenapa dijajar seperti begini? Ini tujuannya adalah pengen memajukan bunyi ke depan ya, atau mengcancel bunyi di belakang tapi pengen majukan ke depan. Ini disebut metode Enfire, yaitu seperti cenderung dia polarnya seperti api ya, seperti api. Jadi seperti gambar itu. Jadi dia akan berkarakter bukan kardioid yang agak bulat gitu. Dia akan berkarakter seperti lebih runcing, yaitu bisa dibilang super kardioid, jadi lebih ke depan. Nah, banyak teman-teman juga menggunakan sistem ini hanya dua susun saja, yaitu susunan depan dan susunan belakang. Biasanya kalau kelemahan dipaksakan Enfire dua susun seperti begini, belakangnya tetap bocornya masih kuat. Karena kalau untuk konsep Enfire dia minimal 4 ya, baru memang pengurangannya banyak sekali di belakang seperti begini. Ya, konsekuensinya space lebih lebar lagi, lebih ke belakang ya, seperti begini. Dan di sini saya ada 4, dan di sini saya menggunakan crossover point di 85 Hz. Saya berpatok 35 Celcius. Yaitu kalau 35 Celcius berarti kecepatan suara kurang lebih sekitar 4 meter. 4 meter 50 cm, 5 cm, 4 meter 5 cm. Jadi di sini saya pengukurannya 110. Jadi banyak bule-bule ngebahas juga mereka menggunakan crossover di 100 ya. Enfire di 100 Hz dengan jarak itu subwoofer dengan subwoofer di 85 cm. Karena subwoofer ini panjang, ini lebih dari 90 cm. Jadi kita nggak bisa ke frekuensi 100 Hz yang lebih pendek 85 cm. Jadi saya turunkan di 85 Hz ya. Jadi 85 Hz satu putaran penuh 360 derajat dia kurang lebih butuh sekitar 4 meter dengan asumsi panas suhu Indonesia 35 derajat ya, 35 derajat. Jadi di sini ada space kurang lebih sekitar 110 cm, 110 cm, 110 cm. Jadi kalau teman-teman crossover di 100 Hz ya, jadi cukup di kurang lebih sekitar kalau diasumsikan di panas suhu Indonesia 35 derajat dia 87 cm. Ya. Jadi teman-teman ingat aja 87 itu antara dari ujung ke ujung. Nah, ini saya di 85 Hz. Jadi saya butuh jarak 110 cm per ujung, 110 cm. Jadi nanti di frekuensi 85 Hz lah yang hilang total nanti kalau di Enfire ya. Jadi pas kita di belakang sini memang udah blank, udah cancel secara sempurna di frekuensi 85 Hz. Lah frekuensi yang lainnya itu akan ikutan lemah juga. Nanti kita capture, nanti kita smart live ya. Jadi kita smart live dulu yang bagian depan dan kita bandingkan dengan yang di belakang kalau sudah selesai. Dan saya kali ini kontennya saya mau ajarkan, kita belajar sama-sama ya. Saya nggak ajarkan juga sih, kita belajar sama-sama. Jadi kalau suhu-suhu yang nonton, kalau teori saya ini ada yang salah, mohon komentarnya, mohon koreksinya, nggak apa-apa. Ya, di sini kita ada peraga beberapa merek. Ini dari Ashley Hooper. Jadi ada 4. Ya, ini konten yang pertama. Nanti kita buat 2 konten. Konten Enfire sama konten kardioid. Bagaimana sih kardioid tapi tampangnya Enfire kayak 2 susun. Nanti kita coba ya. Di sini udah ya 110. Jadi tahap pertama berarti mikrofon saya itu kurang lebih sekitar 4 meter ya.
Mikrofon saya kurang lebih 4 meter di yang paling depan ini. Karena kan satu putaran penuh si frekuensi 85 Hz dia butuh 4 meter ya. Satu putaran penuh. 360 derajatnya dia butuh 4 meter. Jadi saya pengukuran mikrofon 4 meter. Jadi ada juga perdebatan apakah Enfire nambah SPL begitu ya. Sebenarnya kalau saya pelajari juga nambah. Kalau kita pakai isfokus begitu, ngedesain Enfire, merahnya lebih merah aja. Tetapi kalau kita pakai SPL meter begini, dia tidak nambah-nambah amat sih. Teorinya kalau 1 tambah 1 naik 6 dB. Nah, di situ kan ada 4 tuh. Jadi naik 6, harusnya naik 12 dB ada 4 unit ini ya. Harusnya naik 12 dB. Ya, nanti kita hitung. Di Smart Life ini kan ada garis-garisannya. Nanti setiap garis dia 3 dB. Jadi kita pastikan 3 naik 4 garis. Oke, kita langsung praktek saja. Sini, kamera harus fokus di sini. Nah, di sini yang pertama-tama teman-teman harus setting crossover point tentunya ya. Capture 21, lakukan crossover point. Dan ini saya lakukan crossover point yang paling bawah itu kurang lebih sekitar 35 Hz, Betterwood 36. Yang atasnya itu low pass filter saya main di 85 Hz sesuai panjang gelombang yang saya mau buat di sini. Enfire-nya ya 85 Hz, Betterwood 36. Di sini tahap pertama kita akan ukur yang paling ujung. Yang paling ujung adalah nolnya ya. Nolnya itu paling ujung yang hitam sendiri itu, yang asli. Itu nolnya ya. Oke, kita coba tes. Kita butuh aksesoris saja. Aksesoris hanya LMS saja, LMS. Dan 1 unit power kita gunakan V6 Pro. Kita coba kita nyalakan yang nomor ujung 0. Itu saya hitung nomor 4 ya. 4, 3, 2, 1. Yang paling depan 1 ya. Berarti ini nomor 4. Nyalakan pink noise. Oke, itu adalah nomor 4. Pastikan sinyalnya sama ya, seperti begini. Oke, kita lakukan capture. Find delay dulu ya, find delay dulu. Nah, kalau sudah, pastikan fasanya tercapture dengan benar. Terbaca dengan benar, tinggal capture aja ya. Capture, tulis saja 0. Baik, yang ini udah nggak usah diapa-apain ya. Nggak usah diapa-apain yang nolnya. Yang kita apa-apain nanti yang nomor 2. Nomor 3. Ini saya mute. Saya buka yang nomor 3. Powernya saya kasih full. Dan ini levelnya jauh lebih di atas ya. Tuh kelihatan nggak ada merahnya tuh. Karena dia kan 1 meter lebih maju. Nah, jadi di sini teman-teman harus samakan gainnya. Gainnya harus disamakan ya. Yang cara kerja Enfire seperti itu sih setahu saya. Maaf ya kalau salah, bantu koreksinya ya. Kita edit sekarang. Berarti di sini ada kenaikan kurang lebih 1 garis ya. Satu garis 3 dB ya. Berarti yang nomor 3 kita kurangin. Nomor 3, ini nomor 3. Kita cari gainnya. Oke, kita kurangkan 3. Nah, udah dekat kan tuh. Udah dekat toh. Nah, jadi kalau udah dekat tinggal fasanya yang kita harus samakan, delay ya, delay. Di sini harusnya kurang lebih sekitar 2,9 sampai 3 milisecond. Kita coba. Kita ke delay. Oh, delay format apa ya? Meter ya, milisecond ini harusnya ya. Tuh. Format meter ya. Kita coba rubah dulu ya. Utility unit, delay unit, kita ke ms ya, milisecond. Oke, milisecond. Tadi ke meter format ya. Dan di sini 2 milisecond, delaynya masih geser tuh ya, masih kurang turun. Jadi kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi sampai fasanya nempel. 2,5, 2,7. Oke,
Fasanya udah nempel, posisi di 2,7 milisecond. Nah, berarti ini yang ketiga paling ujung. Berarti yang kedua ini biasanya kali duanya ini kurang lebih hampir 7 milisecond. Oke, kalau sudah ketemu ini kita mute, ganti. Bentar. Kepencet nih. Kepencet satu. Oke, balikin. Sama lagi tuh ya, fasanya. Gainnya kita harus samakan, fasanya harus kita samakan. Oke, kita mute yang nomor 3, kita buka yang nomor 2. Kita buka volumenya. Nomor 2 akan jauh lebih kencang lagi tuh. Bukan naik 3 lagi, bisa naik 6. Tuh, harusnya 5 dB kita turunkan ya. Ini kita edit. Gainnya kita turunkan sebanyak 5. Nempel nggak dia? Oh, terlalu. Berarti kurang lebih sekitar 4,5 deh. Oke, deket ya. Nah, fasanya kan semakin jauh nih, ya kan? Fasanya semakin jauh, ya. Kita harus turunkan. Baik, kita ke delay sekarang. Harusnya dia kurang lebih sekitar hampir 7, 6. Kita lihat 6 dulu, nempel ya. Oke, 6 lebih, berarti tinggal ekornya. Dan nempel ya tuh fasanya nempel ya tuh. Dia minta di delay 6,8 milisecond. Oke, kita mute sekarang. Kita buka yang paling depan. Saya buka volumenya, ini kondisi full semua. Nah, ini yang paling depan itu. Wow, dia paling super kencang ini, ya. Super kencang. Jadi ini kita minuskan banyak ini. Paling muncul pertanyaan teman-teman nih, kalau gainnya kan sayang diminuskan, turun dong. Kita lihat ya nanti turun nggak. Bener naik 12 dB nggak gitu ya. Aduh, kok ke crossover. Oke, mana gain. Oke, berarti kita turunkan kurang lebih sekitar 7 dB. Ah, 7 dB dapat ya. Oke, paling depan. Habis itu kita delay. Sebanyak tadi kan kurang lebih 6, naikin kurang lebih 9 milisecond. Karena ini kita bagi 4 kan. 8. Kita lihat 8 milisecond. Tambah lagi 9 milisecond. Minta lagi dia 10 milisecond. Oke, kita tambah lagi ya. Udah deket sih itu. 10. Udah sih, harusnya udah nempel. Oke, udah nempel ya. Nah, gain kita udah samakan, fasa kita udah samakan ya dengan yang titik 0 sana. Oke, saatnya kita buka hasilnya. Oke, seperti itu kita tes hasilnya, kita cek hasilnya. Ini posisi di depan ya. Ini posisi di depan. Nanti mikrofon kita akan drop ke belakang dengan jarak yang kurang lebih sama 4 meter dari depan, dari belakang. Kita buka semua, mute-nya kita buka semuanya. Jadi patokannya di yang merah ini ya. Sebentar, saya bikin terang dulu ya. Saya bikin warna terang deh. Oke. Nah, di sini kita nyalain semuanya. Coba. Oke, kita hitung kamera. Jadi yang satu box yang paling belakang itu adalah
adalah 16 dB ya, 16,05 ya. Yang hasil Enfire itu menunjukkan kurang lebih sekitar 28 dB. Potong ya, 28. Kurang lebih sekitar tuh, lihat tuh. 11, ini mah 12 dB. Bener kan? 12 dB kan? Itu bedanya. Jadi kita sekarang kita bandingkan mikrofonnya. Sekarang kita harus pindahkan ke belakang. Ini 4 meter loh, 4 meter Dio. Angkat. Nggak usah pakai depa kaki aja. Nah, nanti kira-kira ke belakang sekarang, ke belakang. Kita lihat. 4 meter. Ya. Lurus, ya. Oke. Dia melemahnya berapa dB begitu. Oke, kita lihat sekarang. Nyalakan lagi pink noise. Selisih 12 dB. Ya. Selisih 12 dB. Dia hampir sama dengan bunyi satu box di belakang. Itu dia tuh. Jadi ini yang kuning adalah satu box yang belakang, pertama kali patokannya. Yang hijau adalah hasil di belakang, bunyi di belakang. Kalau kita bandingkan dengan yang ini bedanya ya. Jadi selisih 12 dB juga yang di belakang. Yang depan nambah 12 dB, yang belakang ngurang 12 dB. Oke. Jadi teman-teman seperti itu cara tuning Enfire. Jadi sangat mudah tentunya ya. Jadi teman-teman pastikan mau main di frekuensi berapa. Dan di sini ingat sekali lagi saya main frekuensi di 85 Hz. Hasilnya seperti itu tadi teman-teman lihat. Dan jarak antar box itu 110 meter. Kalau boxnya ini lebih kecil, misalnya saya mau main di 100 Hz. Biar jaraknya antar box 87 cm. Jadi ada space-nya, ada ruangannya ya. Jadi gampang kalau bikin Enfire. Dan sudah tinggal terapkan aja. Enfire tentunya polarnya seperti begini yang gambar teman-teman lihat, cenderung ke depan. Beda dengan Cardioid. Oke, sekian konten Enfire. Tunggukan next di konten berikutnya kita bikin Cardioid. Mantap.